Halo, selamat datang kembali di channel Catatan Arya. Di video kali ini kita akan membahas fakta dan mitos salah satu bangunan cagar budaya peninggalan zaman Belanda, yakni Lawang Sewu, yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia, Persero, yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dan selesai pada Juli tahun 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Prof. Jacob F. Klinkhamer dan B.J. Owendak, arsitek dari Amsterdam dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens Schouten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Saat ini gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain, koleksi Alkemar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga dan lain-lain. Lawang Sewu menyajikan proses pemugaran gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi. Mendekati pintu keluar, terdapat perpustakaan berisikan buku-buku tentang kereta api. Selain menjadi tempat wisata sejarah, saat ini gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar dan pentas seni. Berikut ini beberapa fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Fakta Lawang Sewu. Fakta pertama adalah, arsitektur bangunan Lawang Sewu didesain oleh arsitek Eropa. Bahan bangunannya yang digunakan pun langsung didatangkan dari Eropa. Fakta kedua yakni jumlah lubang pintu di Lawang Sewu hanya 429 buah, dengan daun pintu lebih dari 1200. Beberapa pintu memiliki 2 daun pintu, bahkan 4 daun pintu. Fakta yang ketiga adalah selain dijadikan wisata misteri, Lawang Sewu juga sering dikunjungi wisatawan pasangan muda yang sekedar ingin berfoto-foto dan ada juga yang melakukan prewedding. Fakta selanjutnya mungkin masih banyak dari kalian yang belum tahu, bahwa Lawang Sewu dinobatkan sebagai bangunan atau tempat terangker nomor 2 di Asia. Sedangkan untuk bangunan terangker No. 1 diduduki bangunan bekas sekolah di Hong Kong. Mitos Lawang Sewu. Mitos pertama, ruang bawah tanah. Keberadaan ruang bawah tanah Lawang Sewu kerap dikaitkan dengan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Konon, ruang bawah tanah Lawang Sewu dapat tembus hingga ke Laut Jawa. Selain hal tersebut beredar luas berita bahwa di sana pernah jadi ruang pembantaian. Ruang bawah tanah Lawang Sewu awalnya dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda. Bangunan tersebut diperuntukkan sebagai saluran pembuangan air. Namun, sejak diambil alih oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, ruang bawah tanah dialihfungsikan jadi penjara bawah tanah sekaligus tempat pembantaian penduduk pribumi maupun tentara Belanda kala itu. Sementara itu, ketika Jepang berkuasa atas bangunan Lawang Sewu, mereka membuat 3 buah penjara dengan spesifikasi berbeda. Pertama, penjara jongkok berukuran tinggi 0,5 meter, di mana para tahanan harus jongkok dengan diisi air hingga sebatas leher. Penjara berdiri berukuran 1 kali 1 meter yang diisi oleh 7-8 orang dengan berdiri berhimpitan. Dan tentang pembantaian serta tembusnya ruang bawah tanah Lawang Sewu ke Laut Jawa ditepis oleh salah satu pemerhati cagar budaya Semarang, Cahyono Raharjo. Menurut Cahyono, mitos tersebut bentuk salah tafsir orang-orang yang sudah kadung menyebar luas.
Ia mengatakan, ruangan bawah tanah Lawang Sewu hanyalah bangunan basement biasa karya arsitek tempo dulu. Mitos kedua, sumur tua. Sumur tua yang ada di halaman bangunan Lawang Sewu. Konon dari dalam sumur kerap terdengar suara teriakan, kesakitan, hingga ketakutan. Padahal kenyataannya sumur tersebut terkunci dan tidak pernah dibuka sama sekali. Mitos ketiga, penjara serta bunker. Di dalam penjara dan bunker terdapat lorong yang oleh masyarakat disebut dengan lorong hantu. Nah, menurut cerita masyarakat setempat, jika kamu berdiam diri dan jongkok di sana, maka kamu akan melihat bayangan berbentuk manusia dengan mata berwarna hijau menyala yang bergerak dengan cara merangkak. Mitos selanjutnya adalah prajurit Belanda penjaga pintu. Menurut penjelasan seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu tempat yang diduga sering terjadinya penampakan yaitu bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Konon, sosok yang sering menampakkan wujudnya di tempat tersebut yaitu para prajurit Belanda lengkap dengan senjata laras panjangnya. Biasanya penampakan ditandai dengan hembusan angin agak kencang ataupun semilir serta adanya aroma misterius mulai dari wangi kemenyan hingga bau darah yang membusuk. Mitos kelima, ada yang memperhatikanmu di ruang penyiksaan. Lawang Sewu memang memiliki dua spot angker yang terkenal, yakni penjara berdiri dan penjara jongkok yang keduanya sama-sama berada di ruang bawah tanah. Akan tetapi, masih ada satu spot lagi yang dianggap angker, yakni di ruang penyiksaan yang terletak di lantai 3. Konon, ruangan ini menjadi tempat bagi tentara Jepang yang menyiksa dan menghabisi tawanannya. Alat pemasungan tawanan pun masih terlihat di dalam ruangan ini. Apabila Anda mencoba masuk ke ruang penyiksaan pada malam hari, Anda akan mendengar suara-suara jeritan seperti orang yang disiksa. Selain itu, Anda akan merasa seperti terus diperhatikan oleh sosok yang tak kasat mata. Mitos keenam, penampakan pada ruang utama. Misteri Lawang Sewu memang seolah tidak ada habisnya. Setelah berbagai penampakan makhluk astral di penjara, kini ada juga penampakan yang muncul di ruang utama bangunan ini. Penampakan yang pertama berupa tangan hitam dan besar yang menutupi jendela. Kemudian, ada juga penampakan pocong di salah satu sudut ruangan. Jika Anda memandangnya lebih lama, Anda akan mengetahui bahwa wajah pocong ini rusak parah. Yang terakhir, pernah ada yang melihat penampakan berupa bayangan putih yang berlari menembus tembok ruang utama ini. Berani berkunjung ke ruang utama Lawang Sewu ini seorang diri. Mitos ketujuh. Sama seperti bangunan peninggalan zaman Belanda lainnya, hantu noni Belanda juga sering terlihat di sini. Bahkan, meskipun tidak terlihat penampakannya, terkadang penjaga malam gedung ini sering mendengar jeritan ketakutan noni Belanda tersebut. Jeritan tersebut disinyalir karena residual energi di mana dahulu sosok noni ini melihat langsung pembantaian sadis yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsanya. Dan mitos yang terakhir adalah pada tahun 2013 digelar acara dunia lain di Lawang Sewu. Dan disiarkan di televisi. Peserta uji nyali acara ini meninggal dunia, 3 hari setelah ikut acara itu. Masih banyak perdebatan tentang penyebab meninggalnya peserta tersebut. Beberapa orang mengatakan peserta tersebut meninggal dikarenakan dampak dari keikutsertaannya dalam acara uji nyali tersebut. Hingga masih banyak orang yang membicarakan mitos-mitos yang beredar luas seputar Lawang Sewu. Namun tidak pernah ada yang mendapatkan jawaban yang pasti. Wallahu a'lam bishawab. Sekian pembahasan mengenai bangunan cagar budaya Lawang Sewu dengan segala fakta dan mitosnya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.